Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafar Citra. Saya dari kelas Ilmu Komunikasi 1H dengan NIM 1204030314347. Baiklah, di sini saya akan mereview salah satu materi tentang karya tulis ilmiah. Namun pada sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu karya tulis ilmiah? Baiklah, karya tulis ilmiah dapat dipahami sebagai teks yang ditulis dengan susunan sistematis, logis, dan memenuhi kaidah ilmu pengetahuan yang berlaku. Aspek rasionalitas diutamakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, dan permasalahan yang diangkat bersifat objektif dan faktual. Karya tulis ilmiah menuntut untuk menggunakan kata-kata yang tidak ambigu atau bermakna ganda, sehingga dibutuhkan gaya bahasa yang lugas dan tentunya dengan ragam bahasa yang sesuai dengan puebi. Lalu ciri-ciri karya ilmiah. Karya tulis ilmiah memiliki ciri-ciri yang kompleks dan tersusun rapi. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama yaitu suatu permasalahan diungkapkan secara logis, fakta dari data yang kredibel, dan analisis yang objektif. Yang kedua, opini yang dikemukakan harus berlandaskan dengan teori dari berbagai sumber. Yang ketiga adalah ragam bahasa haruslah ilmiah, tidak ambigu, dan tidak menggunakan kata-kata yang bersifat konotatif. Selanjutnya, struktur karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu halaman judul. Judul karya tulis ilmiah ditulis berdasarkan topik yang diangkat sehingga menjadi nama dari karya ilmiah tersebut. Yang kedua, abstrak. Yang ketiga, pendahuluan. Yang keempat, kerangka teoritis. Yang kelima, metode penelitian. Yang keenam, pembahasan. Yang ketujuh, kesimpulan dan saran. Yang kedelapan, daftar pustaka. Karya tulis ilmiah memiliki 7 jenis, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah artikel. Artikel adalah tulisan yang berisi opini penulis atas permasalahan tertentu yang diangkat. Yang kedua, makalah. Makalah adalah jenis karya tulis ilmiah yang dalam proses penulisannya dibutuhkan data studi lapangan, sehingga bersifat empiris dan objektif. Data-data yang dihimpun dari studi lapangan dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah penelitian. Makalah pada umumnya dipresentasikan dalam bentuk seminar. Yang ketiga, skripsi. Skripsi adalah jenis karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar strata 1 atau S1. Dalam proses pembuatannya, orisinalitas menjadi hal yang utama. Yang keempat, work paper. Work paper atau kertas kerja adalah jenis karya tulis ilmiah yang hampir mirip dengan makalah, tetapi analisisnya lebih mendalam. Yang kelima, paper. Paper adalah jenis karya tulis ilmiah yang populer pada kalangan mahasiswa. Strukturnya mirip dengan makalah, tetapi lebih sederhana. Permasalahannya lebih dipersempit agar dapat terfokus pada satu titik. Yang keenam, tesis. Jika skripsi dibutuhkan oleh mahasiswa untuk syarat memperoleh gelar S1, tesis diperlukan untuk meraih gelar S2. Perbedaannya dengan skripsi, tesis menganalisis suatu topik penelitian lebih kompleks, sehingga tingkat ilmiah dari tesis lebih kuat dibandingkan dengan skripsi. Yang ketujuh, disertasi. Disertasi adalah jenis karya tulis ilmiah yang disusun untuk memperoleh gelar S3 atau doktoral. Calon doktor mencari permasalahan yang tengah dihadapi oleh manusia pada bidang tertentu, lalu mencari solusi akan permasalahan tersebut. Sekian review materi tentang karya tulis ilmiah dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.